Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pokok bahasan, pengertian warga negara, pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, maka manusia akan memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia terhadap NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi hormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. 1. Hak asasi pribadi. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. 2. Hak asasi ekonomi. Hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Keempat, hak asasi prosedural. Mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Kelima, hak asasi politik. Memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Kewajiban warga negara. Peraturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
45 pasal 27, 28, 30, dan 31. Membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, mengikuti sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pandangan para pemikir. Pertama, kaum pluralis atau Hobbes and John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis atau Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum burjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Ketiga, kaum sintetis atau Anthony Giddens menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.